Presiden Donald Trump kini dihadapkan pada situasi sulit, maju kena, mundur pun kena. Trump tiba-tiba membuka opsi untuk mengakhiri perang di Iran meskipun Selat Hormuz masih terkunci rapat. Keputusan ini terasa sangat ironis karena Pentagon justru baru saja mengerahkan 17.000 pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Trump seakan ingin kabur dari palagan peperangan di saat ribuan kapal dari negara sekutunya terjebak di selat sempit yang menyandra pasokan energi dunia. Sejumlah analis menilai langkah Trump ini bisa menjadi noda besar bagi Amerika Serikat di depan mata internasional. Meskipun di sisi lain memaksakan konfrontasi darat justru dinilai sebagai rencana bunuh diri yang hanya akan mengulang trauma perang masa lalu. Lantas mengapa Trump mulai kehilangan nyali untuk membuka jalur pelayanan vital tersebut? Bagaimana Iran berhasil menjebak sang adidaya dalam perang pilihannya sendiri? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Donald Trump secara mengejutkan mengatakan kepada para ajudannya kalau ia bersedia mengakhiri kampanye militer melawan Iran meski Selat Hormuz tetap tertutup. Alasannya, menurut para pejabat Gedung Putih, misi untuk membuka kembali jalur air tersebut hanya akan memperpanjang misi militer melebihi tenggat waktu 6 minggu yang telah ditetapkan. Laporan Wall Street Journal menyebut Trump kini berubah haluan dengan menetapkan tujuan yang lebih sempit. Tujuan itu adalah melumpuhkan angkatan laut dan persediaan rudal Iran. Jika itu gagal, Washington akan mendesak sekutu di Eropa dan Teluk untuk memimpin pembukaan kembali selat tersebut. Ada juga opsi invasi darat yang dapat diputuskan presiden, tapi itu disebut bukan prioritas utamanya saat ini. Sialnya, keputusan ini berlangsung saat harga minyak mentah dunia sudah kadung meroket melewati $100 per barel. Banyak negara termasuk Sekutu Amerika Serikat sedang terpuruk akibat penurunan pasokan energi yang dulunya mengalir bebas melalui jalur sempit tersebut. Industri yang bergantung pada barang-barang seperti pupuk untuk menanam makanan atau helium untuk membuat chip komputer menderita kekurangan pasokan. Susan Maloney, seorang pakar Iran dari Brookings Institution, menyebut penghentian operasi militer sebelum selat terbuka sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Maloney menegaskan, Amerika Serikat dan Israel telah memulai perang ini bersama-sama dan tidak bisa begitu saja lepas tangan dari akibat ekonomi yang ditimbulkan. Artinya Trump yang dulunya meremehkan ancaman Iran sebagai masalah jangka pendek, nyatanya kini mulai kelabakan menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Ibarat permainan catur yang salah langkah, Trump kini berada dalam situasi sulit. Maju kena, mundur juga kena. Trump seakan kena skakmat taktik yang dia ciptakan sendiri. Di satu sisi, ia terus mengirimkan aset raksasa seperti USS Tripoli, lalu unit ekspedisi marinir ke-31 hingga divisi lintas udara ke-82 ke Timur Tengah. Trump bahkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim 10.000 pasukan darat lagi ke Timur Tengah. Namun di sisi lain, ia justru menyiapkan narasi untuk segera keluar dari palagan peperangan. Analisis Stephen Collinson di CNN bahkan menyoroti kemungkinan Trump menerapkan taktik TACO atau Trump Always Chicken Out. Ini adalah sebuah sindiran tajam bahwa sang presiden selalu memilih kabur saat situasi mulai tidak terkendali. Adapun perang, disebut Collinson, tidak seperti pengenaan tarif yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai keinginan presiden. Adapun jika Amerika Serikat mundur tanpa memastikan Selat Hormuz terbuka, maka seluruh pengorbanan miliaran dolar dan nyawa prajurit hanya akan dianggap sebagai kegagalan strategis yang memalukan di hadapan para sekutu NATO maupun negara-negara Arab di Teluk. Trump juga dikenal dengan kebiasaannya yang kontradiktif. Ia kerap melakukan pengeboman dalam tenggat waktu yang ia tetapkan sendiri di Iran. Perang nomor 1 di Amerika Serikat itu juga dikenal menyukai hiperbola.
Collinson menjelaskan Trump sering berlebihan soal kemajuan diplomatik, terutama soal klaim Teheran yang sangat menginginkan kesepakatan. Saat Amerika Serikat sedang bingung sendiri, Iran dengan cerdik telah menjadikan Selat Hormuz sebagai kunci dari taktik atrisi yang melelahkan musuh. Teheran tidak mengincar kemenangan militer langsung, melainkan fokus pada penghancuran roda ekonomi global. Bahkan CNN melaporkan Iran kini berani menuntut pengakuan kedaulatan penuh atas selat tersebut sebagai syarat utama mengakhiri perang. Kepala Bidang Timur Tengah di Bloomberg Economics Dina Esfandiari menyebut Iran dapat menggunakan pengaruhnya di Selat Hormuz di masa depan. Kini, Iran mulai menerapkan taktik geopolitik pilih kasih dengan membagi negara-negara menjadi status musuh dan bukan musuh. Kapal tanker dari 8 negara termasuk Cina, Rusia, India hingga Malaysia diizinkan melintas mulus, sementara kapal yang terkait dengan Amerika Serikat tetap diblokade total. Iran menekan dua syarat lain terhadap kapal-kapal dengan non-hostile yang ingin melintasi salah satu jalur paling vital dalam distribusi energi dunia itu. Pertama, kapal yang akan melewati selat ini harus menentang agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kedua, kapal tersebut tidak boleh terlibat dalam operasi militer maupun serangan terhadap Iran. Teheran bahkan berencana memonetisasi selat tersebut dengan menerapkan sistem tarif tol yang diprediksi bisa menghasilkan ratusan juta dolar per bulan, menyaingi pendapatan terusan Suez di Mesir. Ya, Donald Trump untuk cuci tangan dari perang Iran adalah perjudian besar yang berisiko meruntuhkan martabat Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Ketika 17.000 pasukan dikerahkan, namun Selat Hormuz tetap dibiarkan tertutup. Sang adidaya seolah sedang mengakui ketidakberdayaannya di hadapan taktik atrisi Teheran. Dunia melihat sebuah ironi, di mana negara pemilik armada laut terkuat justru tercekat oleh ranjau dan nyali pemain regional yang berhasil menyandra urat nadi energi global. Kesepakatan pilih kasih yang diterapkan Iran telah membuat para sekutu Washington mulai berjalan sendiri-sendiri demi menyelamatkan isi perut negara mereka. Harga yang harus dibayar Amerika bukan hanya soal nilai dolar, tapi soal hilangnya kepercayaan dunia pada janji-janji kosong seorang panglima tertinggi. Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.